Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Nugraha Andriana dari kelas Ilmu Komunikasi B, angkatan 2018, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai materi Situational Crisis Communication Theory. Dosen pengampu Ibu Suryani Musi, Esos MIKOM pada mata kuliah Studi Kasus Public Relation. Situational Crisis Communication Theory. Situational Crisis Communication Theory adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Timothy W. Combs yang membahas mengenai bagaimana seseorang atau sebuah instansi bersikap terhadap krisis yang sedang dihadapi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa respon organisasi ditentukan oleh atribusi masyarakat terhadap tanggung jawab organisasi dalam menangani krisis. Menurut teori ini, pada dasarnya publik mempunyai atribusi tertentu tentang krisis karena atribusi tersebut akan menentukan reputasi organisasi. Atribusi pada dasarnya adalah persepsi publik terhadap krisis. Kata-kata yang ada pada manajemen akan memengaruhi bagaimana publik mempersepsi organisasi dan krisis. Teori Situational Crisis Communication dapat diartikan bahwa reputasi berkorelasi dengan legitimasi. Jika reputasi positif berarti organisasi mempunyai legitimasi. Legitimasi adalah hak sebuah organisasi untuk eksis. Legitimasi diperoleh dari persetujuan komunitas di sekitar organisasi. Setiap krisis berpotensi mengancam reputasi organisasi. Nah, terdapat 3 faktor dalam situasi krisis yang membentuk ancaman reputasi, yaitu tanggung jawab krisis awal, sejarah krisis, dan reputasi sebelumnya. Yang bertanggung jawab terhadap krisis pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok krisis yang disebut sebagai klaster krisis, yaitu yang pertama, klaster korban. Organisasi dikategorikan ke dalam klaster korban jika publik meyakini bahwa organisasi bukanlah penyebab krisis. Dengan kata lain, organisasi dipercaya sebagai korban dari krisis tersebut. Yang kedua, klaster kecelakaan atau tanpa kesengajaan. Muncul ketika publik meyakini bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah kesengajaan yang dilakukan oleh organisasi. Dengan kata lain, organisasi tidak mempunyai maksud sengaja yang menyebabkan krisis. Yang ketiga, klaster kesengajaan terjadi jika organisasi diatribusi sebagai penyebab terjadinya krisis. Jenis krisis dan ancaman krisis terhadap reputasi. Nah, jenis krisis ini dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, korban. Korban yang merupakan jenis krisis di mana organisasi menjadi korban krisis seperti bencana alam, desas-desus, kekerasan di tempat kerja, kedengkian terhadap organisasi. Yang kedua, tidak disengaja. Tidak disengaja yaitu organisasi meminimalkan tanggung jawab karena krisis tidak disengaja seperti tantangan, kesalahan teknis, dan bahaya produk. Ketiga, krisis yang dapat dicegah. Krisis yang dapat dicegah yang merupakan krisis yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk sepenuhnya percaya bahwa organisasi harus bertanggung jawab sebagai kesalahan manusia, kelakuan buruk organisasi, kelakuan manajemen, kesalahan organisasi dengan cedera. Tantangan dalam hal ini berarti para pemangku kepentingan mengklaim bahwa organisasi sedang melakukan bisnisnya dengan cara yang tidak pantas. Situational Crisis Communication Theory membagi strategi respon krisis menjadi 4 strategi utama, yaitu 1. Deni strategis atau menyangkal. Deni strategis dilakukan oleh organisasi yang menganggap bahwa mereka memang tidak menghadapi krisis, tetapi ada rumor bahwa organisasi tersebut sedang menghadapi sebuah krisis atau masalah serius. Dalam strategi ini, bentuk pesan bisa berupa attack the associates, yaitu dengan menyerang orang atau kelompok yang mengklaim sesuatu itu salah, denial, yakni organisasi menyangkal adanya sesuatu yang tidak beres. Scapegoat, yaitu dengan menyalahkan seseorang atau kelompok di luar organisasi untuk krisis yang terjadi. 2. Minimize strategis atau mengurangi.
Diminutif strategis, yakni organisasi mengakui adanya krisis dan mencoba untuk memperlemah hubungan antara organisasi dengan krisis yang sedang terjadi. Dua hal dapat dilakukan organisasi, yakni excuses dan justification. Pada excuses, organisasi berusaha untuk mengurangi tanggung jawab organisasi dengan cara meyakinkan bahwa organisasi tidak bermaksud melakukan hal-hal negatif. Pada justification, organisasi bisa mengklaim bahwa kerusakan yang terjadi tidak serius, serta mengemukakan bahwa krisis telah salah interpretasi. 3. Rebuild strategis atau membangun kembali. Rebuild strategis yakni berusaha untuk mengubah persepsi publik terhadap organisasi dengan cara mencoba memohon maaf dan menerima kenyataan bahwa memang benar-benar terjadi krisis. 3 hal dapat dilakukan adalah compensation, berupa pemberian sejumlah kompensasi kepada korban krisis, dan apologi, yaitu organisasi memohon maaf atau ampun dari publik. 4. Reinforcing strategis atau memperkuat. Reinforcing atau bolstering strategis yakni organisasi berusaha untuk mencari dukungan publik dengan menggunakan cara berikut. Reminder, yaitu dengan mengingatkan publik akan hal-hal positif yang telah dilakukan organisasi. Recognition, yaitu mengatakan hal-hal baik atau memuji stakeholder dan atau mengingatkan mereka tentang perbuatan baik di masa lalu oleh organisasi. Dan victimage, yaitu mengingat pada stakeholder bahwa organisasi adalah korban dari krisis juga. Pengambilan keputusan pasti memerlukan pemrosesan informasi langka, berani untuk meminimalkan akibat yang tidak diinginkan. Sebuah krisis cenderung menjadi sebuah situasi yang menghasilkan efek negatif yang memengaruhi organisasi dan publiknya, produknya, dan reputasinya. Tentunya, komunikasi krisis erat hubungannya dengan stakeholder. Stakeholder merupakan dari suatu masyarakat, kelompok, komunitas, maupun individu manusia yang akan memiliki hubungan atau kepentingan terhadap suatu organisasi dan perusahaan. Stakeholder di dalam ini meliputi media, investor, karyawan, komunitas atau masyarakat, dan pemerintahan. Kesimpulan, Situational Crisis Communication Theory adalah teori di bidang komunikasi krisis. Ini menyarankan bahwa manajer krisis harus menyesuaikan tanggapan krisis strategis dengan tingkat tanggung jawab krisis dan ancaman reputasi yang ditimbulkan oleh krisis. Situational Crisis Communication Theory diusulkan oleh W. Timothy Combs pada tahun 2007. Situasi krisis merupakan hal yang sering dialami oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Situasi krisis dapat menjadi ancaman bagi setiap perusahaan dalam mempertahankan reputasinya. Menurut Spillane, tidak ada organisasi yang terhindar dari krisis selama hidup. Namun, di sisi lain, krisis dapat dimanfaatkan perusahaan untuk tujuan yang positif. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi Situational Crisis Communication Theory. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika materi yang telah saya sampaikan ada kata-kata yang salah atau memiliki banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.